Usai Iron Dome gagal cegat rudal Suriah, Israel diserang roket-roket Gaza. Begini kondisinya. Kegagalan sistem pertahanan rudal Iron Dome mencegat rudal Suriah di dekat situs nuklir di Mona dimanfaatkan kelompok militan Gaza untuk menyerang Israel dengan beberapa roket. 3 roket menyerang negara Yahudi itu pada Jumat malam, hanya satu yang dicegat Iron Dome dan 2 lainnya mendarat di area terbuka. Pasukan pertahanan Israel atau IDF melaporkan sirene diaktifkan semalam di Kisufim, sebuah kibuts kira-kira 1 mil dari perbatasan dengan jalur Gaza Palestina. IDF mengkonfirmasi 2 roket yang tidak dicegat Iron Dome telah mendarat dan meledak di dekat pagar perbatasannya. IDF kemudian mengatakan pihaknya menembaki posisi kelompok Hamas di Gaza sebagai respon atas serangan roket itu. Para warga Gaza melaporkan ada ledakan akibat serangan tersebut. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 1.52 waktu setempat pada Sabtu 24 April 2021, IDF melaporkan sirene berbunyi untuk kedua kalinya di Israel Selatan. The Jerusalem Post melaporkan 2 roket ditembakkan lebih jauh ke utara menuju kibuts Be'ari dan juga Moshav Kafar Maimun. IDF mengatakan salah satu roket dicegat. Kira-kira 20 menit setelah sirene kedua berbunyi, rangkaian sirene ketiga kembali meraung-raung dan dikonfirmasi IDF. Menurut lembaga penyiaran publik Israel Kan, serangan ini termasuk 4 roket, 2 diantaranya dicegat. IDF kemudian melaporkan sirene keempat dibunyikan. IDF kemudian melaporkan sirene keempat dibunyikan hanya untuk peringatan adanya serangan 1 roket. Rentetan serangan itu hanyalah yang terbaru selama seminggu terakhir, dimulai dengan roket yang ditembakkan pada hari kemerdekaan Israel yang memicu pemboman ekstensif di Gaza oleh jet-jet tempur Israel. Rentetan serangan itu hanyalah yang terbaru selama seminggu terakhir, dimulai dengan roket yang ditembakkan pada hari kemerdekaan Israel yang memicu pemboman ekstensif di Gaza oleh jet-jet tempur Israel. Rentetan serangan itu juga terjadi setelah rudal anti-udara Suriah melesat hampir 300 mil ke wilayah Israel mengejar sebuah jet tempur IDF yang membom Suriah Selatan. Rudal Suriah itu mendarat dan meledak di dekat reaktor nuklir di Mona. Awal pekan ini, massa Israel di Yerusalem menyerang warga Palestina dan orang-orang yang dinilai memiliki aksen Arab. Meneriakan "Matilah orang Arab", massa dari kelompok Yahudi sayap kanan itu juga menggeledah rumah beberapa orang Arab. Sementara itu, mengerikan, 4.500 militer Israel alami gangguan jiwa. Angkatan Pertahanan Israel atau IDF menyebut pasukan wajib militer Israel terkena gangguan kejiwaan meningkat drastis. Hal itu terjadi pada kurun waktu 2018 mencapai 8 atau 4.500 orang, apalagi sekarang. Akibatnya, mereka yang menderita penyakit jiwa itu terpaksa dibebaskan dari tugas militer. Padahal pada tahun 2017 lalu, jumlah mereka masih mencapai 3.500 orang, artinya naik 30% setahun berikutnya. Dilansir dari Marif, IDF mengungkapkan jumlah tersebut merupakan 44,7% mereka berasal dari sekte Yahudi konservatif Haredi, 46,6% dari kelompok sekuler, sementara 8,7% sisanya telah menempuh pendidikan agama formal. Menurut IDF, kejadian ini merupakan persoalan yang rumit untuk dijelaskan, namun kasus tersebut mengkhawatirkan bagi institusi militer. Dalam kebanyakan kasus, prajurit yang masih muda mendatangi kantor rekrutmen dengan surat yang ditandatangani oleh psikiater yang menunjukkan mereka mengalami masalah psikologis. Hal ini membuat IDF terpaksa membebaskan mereka dari tugas. Karena fenomena ini, IDF diprediksi akan melakukan investigasi besar-besaran serta bekerja sama dengan lembaga terkait untuk meninjau kembali kasus tersebut. Sebelumnya diberitakan sejumlah pemuda Israel meminta kawannya untuk melukai dirinya demi mencari alasan untuk meninggalkan tugas militer.
Kemudian mereka mengatakan bahwa seorang warga Palestina telah berusaha menikamnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs Badan Penelitian tentang Israel, akan disebutkan bahwa pihak kepolisian Israel memproses kasus seorang prajurit yang coba melarikan diri dari tugas militernya. Di sisi lain, Iran gembira ada ledakan di Israel yang mengguncang pabrik rudal Zionis. Media pemerintah Iran menyoroti ledakan kuat yang mereka sebut terjadi di pabrik rudal Israel yang sensitif. Laporan ledakan serupa muncul di situs media Israel Haaretz yang tampaknya media Iran mengambil laporan ledakan itu dari sana. Insiden tersebut terjadi pada waktu yang sensitif sebagaimana dilansir The Jerusalem Post pada Rabu 21 April 2021. Beberapa suara pro-Iran secara online mengejek Israel atas ledakan tersebut. Media Tasnim mengutip media Palestina pro-Hamas melaporkan adanya ledakan mengerikan di Israel. Media itu melaporkan ledakan itu terjadi di situs industri militer sensitif di daerah Gashdan. Tasnim yang juga mengutip saksi mata yang melihat api pada ketinggian yang luar biasa. Tasnim juga menambahkan Israel enggan berkomentar tentang insiden tersebut. Tasnim mewartakan situs itu bertanggung jawab atas produksi senjata perang jaki termasuk berbagai rudal. Kendati demikian, laporan di Haaretz mengatakan bahwa ledakan itu adalah pengetasan rutin di pabrik Tomer untuk senjata canggih di Israel, namun tidaklah itu sebenarnya. Sebuah video ledakan dan tersebar luas di media sosial pada 21 April menunjukkan adanya ledakan besar, mirip dengan jenis ledakan yang terjadi saat amunisi meledak. Jenis ledakan serupa yang disebabkan oleh amunisi telah terjadi di Irak dan Ukraina dalam beberapa tahun terakhir. Arab 48, sebuah situs berbahasa Arab mengatakan bahwa ledakan itu terjadi di dekat Ramleh. Tahun lalu, Kalkalis menyebut Tomer sebagai perusahaan milik Israel yang terlibat dalam penggerak roket. Tomer juga dilaporkan sedang mengembangkan teknologi roket rahasia. Sementara itu, insiden tersebut terjadi pada waktu yang sensitif sebagaimana dilansir The Jerusalem Post pada Rabu 21 April 2021. Beberapa suara pro-Iran secara online mengejek Israel atas ledakan tersebut. Media Tasnim mengutip media Palestina pro-Hamas melaporkan adanya ledakan mengerikan di Israel. Media itu melaporkan ledakan itu terjadi di situs industri militer sensitif di daerah Gashdan. Tasnim yang juga mengutip saksi mata yang melihat api pada ketinggian yang luar biasa. Tasnim juga menambahkan Israel enggan berkomentar tentang insiden tersebut. Tasnim mewartakan situs itu bertanggung jawab atas produksi senjata perang jaki termasuk berbagai rudal. Kendati demikian, laporan di Haaretz mengatakan bahwa ledakan itu adalah pengetasan rutin di pabrik Tomer untuk senjata canggih di Israel, namun tidaklah itu sebenarnya.